Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pelajar dan penimba ilmu yang berbahagia di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya Zainal Abidin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan satu kaidah kebahasaan teks berita di kelas 8 SMP. Fokus yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kalimat fakta dan kalimat opini. Ada yang sudah tahu kalimat fakta dan kalimat opini? Baik, yang belum tahu semoga pengetahuan ini bisa menambah pemahaman Anda. Dan bagi yang belum tahu, semoga penjelasan saya nanti bisa memberikan pengetahuan yang baru. Kalimat fakta adalah kalimat yang menyampaikan informasi kebenaran dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kalimat fakta itu adalah kalimat yang menyatakan kebenaran dan kebenarannya itu bisa dibuktikan. Itulah kalimat fakta. Sedangkan kalimat opini adalah kalimat yang berisi hasil gagasan, pendapat, atau perkiraan. Intinya kalimat opini ini belum bisa dibuktikan kebenarannya karena kejadiannya kemungkinan belum terjadi dan pernyataan itu belum pasti. Itulah yang disebut dengan kalimat opini. Bisa disebut dengan kalimat pendapat. Nah, atau gagasan atau perkiraan, itulah kalimat opini. Beda beda dengan kalimat fakta. Kalimat fakta adalah kalimat yang sudah nyata kebenarannya dan bisa dibuktikan kebenarannya. Baik, bagaimana ciri-ciri dari kalimat fakta? Kalimat fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya, yang pertama. Kemudian yang kedua, berisi data-data yang sifatnya kuantitatif, berupa angka, dan kualitatif, atau berupa pernyataan. Ciri-ciri berikutnya mempunyai data. Datanya itu akurat, baik berupa waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Ciri-ciri selanjutnya dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Kemudian bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar objek. Biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W1H atau unsur-unsur berita. Kemudian nyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Tentunya informasi ini berasal dari kejadian yang sebenarnya. Artinya kejadian ini adalah kejadian yang memang benar-benar terjadi. Ciri-ciri kalimat opini itu terdiri dari yang pertama, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Namanya opini, namanya pendapat, gagasan, atau perkiraan. Kebenarannya itu belum bisa dipastikan. Kemudian yang kedua bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Ciri-ciri yang ketiga tidak memiliki narasumber. Jadi ini merupakan pendapat dari penulis atau penyampai. Kemudian ciri yang keempat berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Ciri yang kelima menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari bahkan belum terjadi. Ciri-ciri yang keenam merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Yang ketujuh, informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Jadi sekali lagi, ciri dari kalimat opini ini tidak ada buktinya. Jadi belum bisa dibuktikan. Dan ciri yang terakhir biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Ini adalah kata-kata yang biasa digunakan atau menjadi ciri dalam kalimat opini. Untuk lebih pahamnya, mari kita latihan. Saya punya satu contoh berita yang mungkin bisa menambah pemahaman kalian. Telah terjadi peristiwa kecelakaan sekitar dini hari tadi, tanggal 5 Mei 2015, tepatnya di Jalan Tol Cipali. Nah, kalimat ini contoh dari kalimat fakta. Kenapa fakta? Karena datanya lengkap, waktunya lengkap, kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, itu lengkap. Bisa dibuktikan. Nah, kemudian kecelakaan ini melibatkan sebuah mobil mewah yang dikemudikan oleh seorang anak di bawah umur.
pengendara ditengarai bernama Bagus. Dirinya diduga mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 130 km per jam. Nah, kalimat terakhir ini di paragraf pertama, ini adalah salah satu contoh dari kalimat opini. Kenapa kalimat opini? Karena di sini ada kata diduga. Dirinya diduga mengemudikan, diduga itu kan masih diperkirakan. Ya. Diduga itu kata lain atau sinonim dari kata diperkirakan. Diperkirakan mengemudikan mobil dengan kecepatan di atas 130. Jadi belum pasti bahwa kecepatannya benar-benar di atas 30 atau tidak gitu ya. Ini yang disebut dengan kalimat opini. Nah, contoh ke bawah bisa kalian pelajari sendiri dan semoga penjelasan saya sudah bisa dipahami. Tentunya bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di-subscribe. Jangan lupa di-like, komen, share sebanyak-banyaknya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.